Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafat Gaza Cordova, NPM 241010334. Di sini saya akan memberi materi berjudul Subjek dan Objek Hukum pada perkuliahan pengantar ilmu hukum. Materi ini membahas dua konsep dasar dalam ilmu hukum, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Kedua konsep ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam mengatur hubungan antar pihak di masyarakat. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama itu memahami pengertian subjek dan objek hukum secara jelas. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis subjek dan objek hukum. Lalu yang ketiga, memahami hubungan antara subjek dan objek hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap pihak yang menurut hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban. Artinya, subjek hukum memiliki hukum sehingga dapat terlibat dalam hubungan hukum. Dengan kedudukannya tersebut, subjek hukum itu yang pertama, dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki harta, atau melakukan transaksi. Lalu yang kedua, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, contoh sederhana subjek hukum itu antara lain ya, ada manusia sebagai individu, lalu ada negara sebagai entitas hukum, serta perusahaan sebagai badan hukum, serta perusahaan sebagai badan usaha yang diakui oleh hukum. Lalu selanjutnya kita ada jenis subjek hukum. Secara umum, subjek hukum dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama, manusia, naturalized person, lalu yang kedua, badan hukum, wretched person. Kedua jenis subjek hukum ini sama-sama diakui oleh hukum sebagai pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Meskipun memiliki bentuk dan sifat yang berbeda, keduanya memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan untuk bertindak dalam hubungan hukum, baik dalam bidang perdata maupun dalam bidang hukum lainnya. Lalu selanjutnya ada ini manusia sebagai subjek hukum. Manusia menjadi subjek hukum sejak dilahirkan, dan status tersebut berakhir pada saat meninggal dunia. Sejak lahir, manusia sudah memiliki hak dan kewajiban hukum, meskipun pelaksanaannya dapat dibatasi oleh usia atau kondisi tertentu. Nah, ada catatan penting nih. Yang pertama, anak yang masih berada dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila hal tersebut untuk kepentingannya, misalnya dalam hal menerima waris. Lalu yang kedua, setiap manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya. Lalu ada selanjutnya ini badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, badan hukum itu adalah kumpulan orang atau kekayaan yang oleh hukum diberi status sebagai subjek hukum. Artinya, badan hukum diperlakukan seperti manusia dalam hal kepemilikan hak dan kewajiban. Nah, contoh badan hukum itu ada 5. Yang pertama ada negara, lalu yang kedua ada pemerintah daerah, lalu yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat
yayasan. Lalu yang kelima, koperasi. Sebagai subjek hukum, badan hukum itu dapat yang pertama, memiliki harta kekayaan atas nama sendiri. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Lalu yang ketiga, menggugat atau digugat di pengadilan. Nah, lanjut. Pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam hubungan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum itu dia gimana ya? Dia ini memiliki peran penting. Nah, dia memiliki peran penting karena menjadi alasan utama timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak. Nah, objek hukum ini dia berfungsi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, alat untuk memenuhi kepentingan subjek hukum. Lalu yang kedua, menjadi dasar terjadinya hubungan hukum antara para pihak. Contoh objek hukum itu ada tanah, uang, kendaraan, serta hak cipta. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya itu jenis-jenis objek hukum. Objek hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, antara lain, yang pertama, benda berwujud, yaitu benda yang dapat dilihat dan dapat disentuh secara fisik, seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Yang kedua itu ada benda tidak berwujud, yaitu benda yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai hukum. Nah, nilai hukum itu seperti hak cipta, paten, dan merek. Oke, lanjut. Yang ketiga itu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak itu misalnya seperti uang, kendaraan. Lalu yang untuk benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Oke, kita lanjut lagi. Hubungan subjek dan objek hukum. Hubungan hukum dapat terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Nah, dia ada 3 ini ya. Yang pertama, adanya subjek hukum, lalu adanya objek hukum, terus adanya hak dan kewajiban yang ditimbul di antara para pihak. Contohnya itu, pertama, seorang pembeli membeli rumah, lalu pembeli berperan sebagai subjek hukum. Terus rumah itu dia merupakan objeknya, objek hukum. Lalu hak pembeli itu adalah memiliki rumah. Lalu kewajibannya itu membayar sesuai dengan perjanjian. Nah, oke, kita lanjut lagi. Contoh kasus sederhananya, contoh itu yaitu perseroan terbatas atau PT menyewa sebuah kantor perkantoran. Ya, yang analisisnya, subjek hukum dalam kasus ini adalah PT dan pemilik gedung. Lalu objek hukum adalah gedung yang disewa. Lalu hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian sewa menyewa. Lalu kasus ini menunjukkan bahwa dalam setiap hubungan hukum, subjek dan objek hukum selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kesimpulannya yaitu subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, baik manusia maupun badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum. Hubungan hukum hanya dapat terjadi apabila terdapat subjek hukum, objek hukum,
serta hak dan kewajiban yang mengikat keduanya. Oleh karena itu, pemahaman tentang subjek dan objek hukum menjadi dasar penting dalam mempelajari dan memahami berbagai bidang hukum. Nah, sekian, terima kasih.